Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik. Dalam hal ini kita akan lanjutkan materi kita dari materi sebelumnya ini tentang pemerintahan pusat dan daerah, dan sekarang kita akan masuk kepada bab yang baru, yakni tentang bab 5 ini tentang temanya konsep integrasi bangsa dan dalam kebinekaan. Oke, konsep integrasi ini apa? Oke, kita pelajari dulu. Konsep integrasi adalah kesatuan suatu bangsa ataupun persatuan di dalam bangsa, sebuah bangsa, ya ini dalam kebinekaan. Kita akan bahas tentang apa itu kebinekaan juga. Ini kita akan bahas di layar sendiri. Bisa kita lihat ada berbagai tarian yang berbeda-beda, terdiri dari beberapa suku-suku yang berbeda di Indonesia. Ya, baik, kita lihat penjelasannya. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman ataupun keragaman. Keragaman itu sesuatu yang bercorak, yang lebih dari satu, yang banyak ataupun mempunyai ciri khas masing-masing. Karena kita punya daerah-daerah di Indonesia yang punya wilayah yang sangat luar biasa. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Ini yang di Indonesia sudah kita tahu dari dulu ya. Keberagaman ini artinya ada bermacam-macam atau lebih dari 1, 2, 3 ini ya suku. Ini jadi kita ada salah satunya ragam budaya tadi, ragam daerah, ras, suku, bangsa. Tentunya namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini mengutamakan konsep integrasi, ya ini dengan jiwa-jiwa persatuan tanpa menyinggung perasaan yang lain. Dengan kebinekaan tunggal ika, ini berarti masyarakat Indonesia adalah plural ataupun majemuk. Jadi masyarakat yang majemuk itu haruslah mengadakan dialog agar integrasi tetap terjaga, dan mereka juga harus bertahan dalam perbedaan. Di sini di Indonesia ini adalah bagaimana kita menjaga perbedaan-perbedaan yang ada tanpa harus menyinggung perasaan yang lain ataupun suatu suku bangsa yang lain. Adapun tema materi yang umum yang ini adalah bisa dilihat ini ada sampai 7 ya. Oke, lanjut saja. Kita harus pahami dulu hakikat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tahu dulu apa itu pengertian daripada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Satu ini maksudnya walaupun berbeda pandangan, tetap berbeda budaya, suku, bahasa, kepercayaan, tapi tetap satu. Ini tetap kita mengutamakan keintegrasian atau jiwa-jiwa persatuan dalam suatu negara. Di Indonesia adalah persatuan bangsa Indonesia. Ini menjaga keutuhan bangsa. Bhinneka sendiri artinya adalah beraneka ragam ataupun berbeda-beda. Kata neka dalam bahasa Jawa kuno berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Sedangkan tunggal itu berarti satu, ika itu berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada akhirnya Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Ya, ini tetap menjunjung tinggi persatuan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa, yaitu kakawin Sutasoma. Ya, ini karangan dari Empu Tular ya, semasa kerajaan Majapahit pada masa itu pada abad ke-14. Jadi kalau ditanya konsep Bhinneka Tunggal itu dari mana, ini adalah karangannya Empu Tular semasa kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ya, ini Sutasoma ini pada masa itu kita masih beragama Hindu ya pada masa ini, kerajaan Majapahit sebelum masuknya Islam. Dua, fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, dan agama.
Ini mempersatukan suku ya, mempersatukan suku-suku yang berbeda di Indonesia, beraneka ragam ras dan agama. Kemudian menghambat semua konflik yang didasari atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Di sini dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika ini, bagaimana supaya budaya dalam suatu daerah, adat, suku itu tidak menjadi suatu kepentingan pribadi tapi menjadi kepentingan bersama. Selain kepentingan suatu kelompok, suatu daerah, juga ini untuk kepentingan bersama ataupun kemaslahatan bersama. Ini dengan bermacam-macamnya suku kita bisa tampil dengan menampilkan budaya yang satu dengan budaya yang lain, bisa bekerja sama sehingga nampak keindahan pada kepada budaya itu sendiri. Walaupun berbeda-beda budaya, tetapi tetap mempunyai konsep persatuan dan kesatuan yang tentunya adalah untuk membangun suku dan kebudayaan itu sendiri, karena kita kaya akan budaya itu sendiri. Memiliki tujuan yang sama itu mempertahankan kesatuan. Kita sudah bahas ini. Kemudian mewujudkan cita-cita luhur bersama, ini budaya yang tetap dijaga tanpa kita rasis kepada budaya-budaya yang lain. Ini tentunya adalah untuk mencapai cita-cita luhur bersama, tetap menjaga budaya satu sama lain tanpa harus benci dengan budaya yang lain. Mewujudkan masyarakat yang madani, masyarakat yang damai, aman dan tentram. Mewujudkan perdamaian Indonesia dengan adanya konsep ini, perdamaian akan di Indonesia, tentunya mewujudkan perdamaian di Indonesia. Kemudian penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika ini yang sering terjadi diskriminasi, tidak peduli dengan hanya mengutamakan budaya sendiri tapi benci kepada budaya yang lain. Ini yang harus kita tinggalkan tidak, karena bisa berbuat fatal bisa menyebabkan semuanya itu bisa berantakan, bisa membuat konflik baru, peristiwa dan terjadi peperangan juga bisa terjadi akibat adanya diskriminasi. Kemudian konflik. Konflik ini biasanya antar suku sering terjadi konflik antara kelompok ini, seperti di Papua yang terlihat antara suku sering perang. Kemudian ini tentunya adalah di konflik ini adalah perbedaan individu, cara berpikir setiap individu sehingga memunculkan konflik baru. Kemudian perbedaan latar belakang kebudayaan. Di sini adalah karena mungkin budaya satu dengan budaya lain ini mempunyai cita-cita dan konsep pemikiran yang berbeda. Latar belakang kebudayaannya itu beranggapan bahwa mereka seperti ini, mereka seperti itu, jadi merasa mereka paling benar sehingga membuat bentrok-bentrok baru sehingga terjadinya konflik yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Kemudian perbedaan kepentingan antara individu ataupun kelompok. Ini juga bisa terjadi perbedaan kepentingan individu ataupun kelompok. Kemudian perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Biasanya ini adalah ketika ada budaya-budaya yang baru masuk ke budaya-budaya yang lama yang sudah menjadi kebiasaan ataupun kebudayaan pada masyarakat Indonesia. Kemudian tiba-tiba berubah dengan nilai yang baru sehingga memunculkan lunturnya itu sendiri Kemudian yang terakhir adalah egoisme. Orang yang egois adalah merasa dia paling benar dan yang lainnya tidak dia saja yang didengarkan dan lainnya tidak didengarkan, dan hanya contohnya salah satunya hanya budayanya saja yang boleh ditampilkan sedangkan budaya lain tidak diterimanya karena beranggap budaya itu lebih baik daripada yang lainnya. Ini adalah hal-hal yang tidak karena kita setiap daerah ini mempunyai kebudayaan berbeda, jadi kita tidak boleh egois terhadap budaya kita sendiri. Ini kita tetap mencintai budaya kita sendiri tanpa harus merugikan budaya bangsa lain. Oke, sampai di sini dulu. Nanti untuk minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya tentang ragam kebinekaan bangsa Indonesia.